Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya pengen bahas keresahan ya, keresahan saya tentang masih banyak ternyata teman-teman kita ASN, guru dan kepala sekolah yang belum memahami secara utuh bahkan bingung dalam mengaplikasikan pengelolaan kinerja pada PMM ya. Saya lihat di grup-grup WA itu masih ada banyak yang share-share pelatihan-pelatihan diklat-diklat online dan sebagainya yang memakai format lama ya. Kemudian masih juga digandrungi oleh guru-guru yang ngikutin ya. Terus banyak sekali ajakan tentang sosialisasi PMM dan sebagainya yang kontennya itu-itu aja gitu, tidak mencerahkan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya pengen spill dikit aja ya, karena supaya kita itu nggak terlalu pusing gitu ya. Apalagi banyak sekarang yang paling parah nih ya, para konten kreator di TikTok, di YouTube maupun Facebook, Instagram dan sebagainya posting dirinya itu kelihatan pusing begini ya, di depan laptop pusing, terus ada kata-katanya dikasih lagu gitu, kata-katanya pagi ngajar sampai sore sambil ngerjain PMM, malam masih ikut webinar dan sebagainya. Waduh. Ini kan jadinya kita sebagai guru ini nggak ikhlas gitu menjalani kurikulum ini. Jadi kalau dibilang ada berakhlak, itu perilaku kerja berakhlak untuk adaptif dan loyal, kita nggak dapet kalau kita posting-posting itu ya. Dan saya suka ada yang beberapa yang komentar bahwa kalau memang tidak sanggup untuk menjalani seperti yang ditulis di konten itu, maka saya sebagai guru honorer siap menggantikan Anda sebagai ASN. Oh, ini berat loh ini kalau kita seperti ditabok gitu, ditampar gitu ya. Oke, nggak panjang lebar ya, saya mau spill ini. Dilihat di layar ya, itu ada apa sih variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kita lihat ada 4 ya variabelnya. Yang pertama praktik kinerja, kedua pengembangan kompetensi, ini yang lagi digandrungi ya. Kemudian perilaku kerja dan dokumen akuntabilitas. Lihat yang dinilai teman-teman ya. Saya besarkan ya. Nah, ini jika kita lihat sekarang di sini ya. Yang dinilai adalah penilaian, ini variabel penilaian. Yang pengembangan kompetensi cuman dipertimbangkan ya, dipertimbangkan nggak dinilai. Kemudian dokumen-dokumen yang seabrek itu wajib dikumpulkan. Kita lihat yang di bawahnya, tidak dinilai tapi dikumpulkan. Udah jelas banget ya, tidak dinilai tapi dikumpulkan. Tapi harus dikumpulkan, kalau nanti dikumpulkan kan bisa dinilai gitu ininya. Praktik kinerja dan perilaku kinerjanya. Kalau ini nggak dikumpulin kan ada tahapannya ya, ngumpulin dulu perencanaannya, dokumennya apa-apa aja dicek ya, kemudian dilakukan observasi baru dinilai kan gitu. Tapi dokumennya tidak dinilai, yang penting ada kemudian diupload aja. Nah, untuk pengembangan kompetensi ya PK yang 32 poin 1 semester itu janganlah menjadi prioritas utama kita. Prioritasnya tetap di sini ya, praktik kinerja dan perilaku kerja. Apa sih indikatornya? Berdasarkan raport pendidikan yang ada yang merah, ada yang hijau semua, ada yang kuning ya. Itu ditingkatkan atau dipertahankan ya. Untuk kepala sekolah indikatornya D3 kepemimpinan pembelajaran. Untuk guru indikatornya D1 praktik pembelajaran. Nah, kita tingkatkan praktik pembelajaran kita di kelas. Jadi bukan kita pagi sampai siang ngajar, terus nanti disibukkan dengan webinar dan sebagainya. Enggak ya, kita tetap praktik kinerja di dalam kelas ya, atau di luar kelas juga boleh ya sekarang ya, di luar kelas. Yang penting dengan siswa kita memprioritaskan murid-murid kita gitu, tetap di situ ya jalurnya ya. Kemudian perilaku kerja berakhlak, saya sampaikan kalau Anda nggak loyal, nggak adaptif, maka kita ketinggalan zaman ya. Jadi jangan mengeluh terus ya. Kemudian berorientasi pelayanan. Saya sering sebutkan bahwa kita ini kerja di sekolah sebagai guru atau kepala sekolah itu, jadi kerja di sekolah itu bukan dilayani tapi melayani ya. Sebagai guru kita itu melayani ya, bukan dilayani. Itu berorientasi pelayanan prima ya. Oke. Dan ini jadi fokus kita ya untuk yang dinilai ini ya, praktik kinerja dan perilaku kerja. Jadi jangan terlalu fokus pada variabel yang dipertimbangkan.
Bisa saja nilai Anda atau poin Anda tinggi, tapi kan itu untuk pertimbangan saja. Kalau ditimbang-timbang nilainya tinggi, Anda praktik kinerjanya seperti tadi ya, pagi siang ngajar aja, diganggu webinar terus ngajarnya nggak fokus, bisa saja praktik kinerjanya nilainya rendah walaupun pengembangan kompetensinya poinnya tinggi ya. Ayo fokus ya, kita fokus sebagai guru dan kepala sekolah di praktik kinerja dan perilaku kerja. Dokumennya juga harus ada supaya bisa dinilai praktik dan perilakunya nanti. Jangan kemudian ini jadi fokus utama ya, pengembangan kompetensinya. Mungkin spill informasi ini bisa membantu ya. Penutupnya adalah kata-kata yang di bawah. Keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Jadi ada 4 ini ya. Yang dinilai, ini yang dikumpulkan, dan ini yang dipertimbangkan. Oke, semoga bisa mencerahkan kita semua dan sampai jumpa lagi.